wabarakatuh. Selamat malam. Mukrosono hadir akan bercerita rakyat, yaitu cerita tutur, setengah fiksi dan setengah kenyataan, untuk sosialisasi kepada generasi muda yang masih menuntut ilmu dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan SKB. Mohon untuk didengarkan dan diklik di TikTok maupun di YouTube guna menambah wawasan. Kriseno akan menceritakan, yaitu judulnya Ki Ageng Selo, Legenda Penangkap Petir. Mengapa kok disebut legenda penangkap petir? Bahwa cerita ini diambil dari buku-buku yang sudah saya punyai, yaitu buku-buku cerita rakyat Jawa Tengah. Buku Prabu Damar Wulan, cerita rakyat dari Jawa Tengah. Grebek Besar Kota Santri, ini pedomannya diambil dari ini. Lokasi, mencari lokasi bekas Keraton Demak, ini bukunya juga ya. Ini buku ini Pahlawan Indonesia. Sabda Pandita Ratu, ini ilmu tua yang menceritakan pewayangan. Mulai kita kupas satu persatu, yaitu siapa Ki Ageng Selo. Bahwa Ki Ageng Selo ini keturunan dari Brawijaya V. Brawijaya V dengan selir yang bernama Wandan Kuning melahirkan anak yang disebut Bondan Kejawan. Bondan Kejawan dengan Dewi Nawang Sih melahirkan anak tiga. Satu yaitu Ki Ageng Wonosobo yang berkelana menyebarkan agama Islam di Wonosobo Dieng sana. Kemudian anak nomor 2 Ki Ageng Ketas Pendowo yang lahir di Grobogan. Kemudian yang ketiga yaitu Nyi Ageng Serang atau Roro Asih. Nah, kembali ke Ki Ageng Selo, ini keturunan dari siapa? Ki Ageng Selo ini derajat mengambil dari Ki Ageng Ketas Pendowo. Ketas Pendowo kemudian melahirkan anak, yaitu Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo mengeluarkan anak, yaitu Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis mengeluarkan anak Ki Ageng Pemanahan. Pemanahan mengeluarkan anak lagi, yaitu Ki Ageng Demang atau Danang Sutowijoyo. Suto anak Wijoyo itu Sultan Hadiwijaya. Kemudian Ki Ageng Selo adalah tokoh spiritual sekaligus leluhur Raja-Raja Mataram asal Jawa Tengah. Ia terkenal kisah legendanya, yaitu menangkap petir. Bahwa menurut cerita tutur, Ki Ageng Selo ini pada saat Sultan Trenggono menjadi Raja Demak pernah yaitu masuk menjadi calon prajurit
yang bagian menangkap gembong-gembong yang akan memberontak kepada kerajaan masuk. Nah, pada saat itu Ki Ageng Selo didadar dengan harus bisa menempeleng banteng sampai meninggal. Karena Ki Ageng Selo ini adalah keturunannya Brawijaya V, maka mempunyai kekuatan linuwih. Setelah maju Ki Ageng Selo, kamu akan dadar, akan saya coba. Ini banteng besarnya segajah, bantengnya itu besarnya seperti gubuk, coba kamu hantam. Setelah hantam itu nanti meninggal, kamu bisa masuk menjadi bagian prajurit tamtama kerajaan Demak yang bagian menangkap para perusuh kerajaan. Coba, ya saya siap. Dengan mengusap tangan ke atas sambil membaca qomat kamit doa. Akhirnya Ki Ageng Selo menyatakan semacam ini. Hai banteng, kamu tenaganya tidak bisa dilawan. Tetapi kamu akan saya tundukkan dengan Ki Ageng Selo. Iya, cah. Bantengnya akhirnya mengeluarkan darah. Deleder, blekuduk. Tetapi jebol Ki Ageng Selo ini adalah kalau melihat darah itu tidak berani. Mukanya malah disampingkan, tidak melihat banteng yang keluarkan darah tersebut. Akhirnya bagian petugas yang mengetes Ki Ageng Selo menyatakan bahwa Ki Ageng Selo itu memang sakti Mondraguna. Tetapi Anda saya tes tidak lolos masuk menjadi Panglima Demak. Karena apa? Karena Ki Ageng Selo berpaling, tidak bisa melihat banteng yang mempunyai darah deleder. Kalau demikian berarti Ki Ageng Selo tidak masuk menjadi panglimanya perang kerajaan Demak. Akhirnya Ki Ageng Selo dengan diam menyembah kepada Sultan Trenggono. Karena saya tidak diterima menjadi panglima perang kerajaan Demak, saya mengundurkan diri, Sultan. Aku akan pulang untuk menjadi petani saja di daerah Grobogan. Akhirnya Sultan Trenggono menyayangkan kepada panitia yang tidak menerima Ki Ageng Selo. Padahal kalau diukur-ukur adalah Ki Ageng Selo itu masih saudaranya sendiri. Lama-kelamaan Ki Ageng Selo yang bernama aslinya itu Ki Ageng Abdurrahman Selo. Ia merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V, raja terakhir Demak. Ki Ageng Selo ini kalau diurutkan dari atas itu adalah keturunan Brawijaya yang keempat. Karena Brawijaya V punya anak Bondan Kejawan. Bondan Kejawan mempunyai anak Ki Ageng Kertaspendawa. Ki Ageng Kertaspendawa mempunyai anak yaitu Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo hidup pada masa zaman kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah putra dari Raden Patah yang nomor 3. Kemudian kita akan menceritakan Ki Ageng Selo dalam menangkap petir di sawah. Sepulang dari kerajaan Demak karena gagal
masuk menjadi prajurit. Akhirnya Ki Ageng Selo dalam hatinya sedih. Mengapa aku tidak diterima? Padahal aku Sakti Hamondroguna. Kekurangan kita itu kami tidak bisa melihat darah yang bercucuran itu. Memang saya tidak tegel jadi orang. Kalau gitu saya akan semedi, akan topo broto, yaitu supaya kita dapat menjadi raja sendiri. Akhirnya Ki Ageng Selo pergi ke arah timur Grobogan, tepatnya di daerah Tawangharjo. Aku akan bertani, aku akan somedi, aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jadi raja. Setidak-tidaknya kalau saya tidak bisa raja Jawa, anak turunan kita biar ada yang nanti menjadi raja. Ini doa Ki Ageng Selo kepada keturunan-keturunannya. Karena Ki Ageng Selo itu sudah hidup di tengah sawah, akhirnya sambil bersemedi, sambil menanam padi, bercocok tanam. Pada saat itu langitnya itu banyak beledeknya. Langitnya hitam, beledeknya tor tor dur dur tor tor dur tor tor dur tor dur tor 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 dur dur tor. Orang-orang sawah yang di sawah yang teman-temannya Ki Ageng Selo pada pulang. Ayo pulang. Ada halilintar, ada beledek, ada beluduk, ada petir. Ya, pulang. Tetapi Ki Ageng Selo mempunyai daya linuwih, kesaktian yang tidak ada tandingnya. Akhirnya Ki Ageng Selo walaupun hujan tetap mencangkul di sana. Saya tidak akan pulang. Saya akan menguji ketabahan kita dan kekuatan tubuh kita. Akhirnya sambil mencangkul, tekluk, buang, rong, tekluk, buang. Petirnya menyambar, ya, tubuhnya Ki Ageng Selo disambar-sambar. Tor, duang, tor, dang. Nah, akhirnya petir itu malah justru ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Nah, petir itu wujudnya apa? Pada saat petir ditangkap itu wujudnya naga, ular besar yang mempunyai taring. Hanya petirnya ditangkap dengan Ki Ageng Selo. Mau kemana kamu? Waduh, Ki Ageng Selo, saya dilepaskan, aku ingin hidup. Saya sudah menyerah kepada kamu, Ki Ageng Selo. Ya, akan saya tangkap kamu dan saya ikat di pohon. Gandrik. Ya. Petir yang berwujud ular itu ditangkap kemudian dibawa ke pohon gandrik dan tidak lepas. Petir kau sudah saya tangkap, wujudnya ular naga. Akan saya bawa nanti ke kerajaan Demak, akan saya sampaikan kepada Sultan Trenggono. Akhirnya Ki Ageng Selo berangkat menuju ke Keraton Demak. Pada saat itu belum ada kendaraan apa-apa. Akhirnya Ki Ageng Selo dengan cara yaitu jalan kaki. Secara kilat kemudian Ki Ageng Selo sampai ke Keraton Demak Bintoro. Aturaken sembah bekti Sang Sultan Kawulodolo. Ya, sudah saya terima Ki Ageng Selo. Kamu datang ke sini ada apa lagi? Saya akan melaporkan Sultan bahwa saya baru saja menangkap petir. Saya tangkap, ini wujudnya ular naga. Tetapi ternyata setelah
pamerkan dengan Ki Sultan Trenggono, ternyata Wulan Naga itu menjadi seorang kakek-kakek. Lah kemudian di hadapan Sultan Trenggono, ular yang tadinya itu dari petir kemudian menjadi ular menjadi kakek-kakek. Ada seorang nenek-nenek yang mencari kakek-kakek tersebut. Suamiku di mana ya? Suamiku di mana ya? Oh lah ini. Setelah ketemu antara kakek dan nenek, kemudian bisa menghilang. Tang! Tidak ada apa-apanya. Musnah. Ki Ageng Selo setelah kembali ke Tawangharjo, Grobogan, Tirakat, dan bercita-cita ingin mendirikan kerajaan sendiri. Mereka menyingkir ke timur Grobogan dan hidup di tengah sawah. Lalu Tirakat untuk mendirikan kerajaan di tengah sawah dengan bertani dan mencangkul di sawah. Ajaibnya petir tersebut berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Petir tersebut berwujud naga. Ki Ageng Selo mengikat petir tersebut di sebuah pohon gandrik dan kemudian membawanya ke Sultan Demak. Sewaktu dibawa ke Demak, Keraton Demak, wujudnya berubah dari naga menjadi seorang kakek. Nah, inilah kesaktian seorang Ki Ageng Selo. Kemudian pemaparan. Ki Ageng Selo ini adalah seorang guru spiritualnya Joko Tingkir. Sewaktu Joko Tingkir itu masih ngenger, itu berguru di Padepokan Ki Ageng Selo. Sebelum Joko Tingkir menjadi raja, sebelum Joko Tingkir menjadi prajurit Demak, itu gurunya spiritualnya adalah Ki Ageng Selo. Joko Tingkir diberi ilmu kebal sehingga kalau dibacok, Joko Tingkir tidak akan bisa mempan atau terkelupas. Kemudian di samping itu ilmu agama juga dimasukkan kepada Joko Tingkir. Karena Joko Tingkir ini pada zaman dulu belum ada perguruan tinggi. Zaman dulu belum ada pondok pesantren yang meluas seperti sekarang, sehingga yang namanya ilmu agama itu masih dipegang oleh tokoh-tokoh tertentu. Nah, Ki Ageng Selo akhirnya berdoa supaya keturunannya menjadi raja. Akhirnya alhamdulillah turunannya Ki Ageng Selo yaitu Ki Ageng Ngenis itu kemudian dikirim ke kerajaan Pajang, kemudian untuk ngenger di Pajang, kemudian setelah sepuh pensiun diganti oleh Ki Pemanahan. Ki Pemanahan mengabdi kepada Joko Tingkir. 3 serangkai yaitu Ki Penjawi, Ki Pemanahan, dan Ki Jurumartani adalah 3 serangkai yang bisa mendamaikan ontran-ontran di kerajaan Demak dan Pajang. Kalau tidak 3 orang ini, mungkin Joko Tingkir akan keteter oleh lawan-lawan dari Aryo Penangsang. Karena Aryo Penangsang itu gurunya yaitu Sunan Kudus yang Sakti Hamondrogono juga. Ya, sehingga karena dengan ontran-ontran Demak itu bisa diselesaikan, maka masing-masing 3 serangkai itu mempunyai hadiah masing-masing. Yang pertama yaitu Ki Penjawi. Ki Penjawi dipanggil oleh Sultan Hadiwijaya. Sembah sungkem Sultan. Ki Penjawi ngaturaken sungkem ingkang dawuh kawula lho. Ki Ageng Penjawi, awakmu tak wehi hadiah tanah pati, saiki mangkato
Pati iku wis rame banget, wis ora babat alas kaya Ki Ageng Pemanahan. Nah, akhirnya Ki Penjawi berangkat di sana menjadi adipati di Pati. Namun keturunannya ya Wasis Jayakusuma itu pernah ikut melawan Madiun bersama-sama dengan prajurit Mataram. Tetapi akhirnya Retno Dumilah bisa dikalahkan oleh Senopati, dan Senopati itu membawa Retno Dumilah menjadi papasan perang. Nah, pikiran dari Wasis Jayakusuma itu adiknya Wasis Jawi, itu yang menjadi permaisurinya Senopati, karena bersaing dengan Retno Dumilah diangkat menjadi permaisuri yang kedua. Wasis Jayakusuma marah dan dia menentang dengan Senopati, ya. Ngeluruk tanpa bolo, artinya Adipati Pati Pragola I ini melawan Senopati tetapi ngeluruk ke Mataram. Ya. Ngeluruk di Mataram, di sana Senopati tidak mau melawannya karena malu, karena masih ada saudara yang dekat. Akhirnya anaknya, yaitu yang kalau sudah dasi raja itu namanya Sultan Hanyokrowati, disuruh untuk melawan pamannya. Adegan Senopati kepada anaknya, putraku cah bagus, pamanmu jenenge arane Wasis Jayakusuma, ora nrimo yen aku kuwi nikah maneh karo wong liya. Retno Dumilah dadi bojoku, pamanmu jengkel, iki wis ngadang nang Prambanan, maju le, sendika dawuh Kanjeng Rama. Nah, akhirnya Wasis Jayakusuma, karena yang melawan itu ponakannya, akhirnya tidak mau melayani. Kowe bocah wingi sore kok areng kelawan pamane. Akhirnya Wasis Jayakusuma memukul tongkatnya, duk, duk, duk. Akhirnya ponakannya, putranya Senopati itu jungkel dan parah, ya, terluka. Aduh, paman, ketiwasan paman. Saya akan pulang mundur, akan lapor dengan Jeng Rama. Jeng Rama, ana apa kudup? Kula mboten saged nglajengaken peperangan kalian paman kula, Wasis Jayakusuma, Sakti Hamandraguna. Ya, nek wis tak lakoni tak labrake. Dinda, ya Kanjeng Raja Senopati ing Alaga. Awakmu tetep arep nglawan karo Mataram? Yo, aku ora nrimo nak mbakyuku kuwi dimadu. Yo, nak mbakyuku saiki tanding adu arep. Wah. Setelah tanding kemudian kekuatan Senopati dan Wasis Jayakusuma jauh berbeda, ya. Senopati menghantam Wasis Jayakusuma tanpa nono iki Dinda. Tak. Ya. Aduh. Akhirnya Wasis Jayakusuma wafat, meninggal dunia saat itu juga. Inilah cerita dari Ki Ageng Selo antara saudara dengan saudara, akhirnya peperangan. Padahal itu memang dekat itu. Tetapi setelah anak turunannya ini menjadi lain. Ya. Demikianlah Ugrasena sudah menceritakan, apabila cerita ini masih banyak kekurangan, dengan bahasa-bahasa tutur, bahasa-bahasa Bagongan. Ini menggunakan bahasa Bagongan karena supaya teman-teman itu mudah memahami cerita saya. Ya, mudah-mudahan ada tanggapan
dan banyak yang melihat. Mudah-mudahan cerita ini penting sekali karena masih ada hubungannya dengan Keraton Kasunanan Surakarta dan ada hubungannya dengan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Itu bukti bahwa Mataram pecah jadi dua akibat Belanda, WOC, ya, Very Needed of Company, ya, itu tentara dagang dari Belanda sana. Selamat beristirahat, habis taraweh, lelah, kemudian selamat beristirahat. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.